Perlindungan data pribadi dapat mewujudkan tatanan yang harmonis melalui pengintegrasian NIK dan NPWP sebagai solusi. Tim Pangeran Antasari hadir dengan mekanisme yang berkualitas untuk memenangkan perdebatan dari sisi substansi dan argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim Pangeran Antasari, Delegasi Hukum Online Law Debate Competition tahun 2024 yang bertindak selaku pihak pro dalam mosi perdebatan perlindungan data pribadi dengan pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Saya Johana selaku pembicara pertama dengan dua rekan saya, Andi Aulia Ramadhani selaku pembicara kedua dan Fauzia Tusaida selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Profesor Sucipto Raharjo dalam bukunya Membedah Hukum Progresif menyatakan, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar yang ada di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Sehingga jika dikontekstualkan dengan mosi perdebatan kita kali ini, pengintegrasian NIK dan NPWP merupakan langkah progresif dalam melakukan efisiensi terhadap sistem perpajakan di Indonesia dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang dijamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, saat ini pengintegrasian NIK dan NPWP diatur dalam pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dilansir dari situs hukum online tahun 2024, sebagaimana yang ditulis oleh Bernadetta yang berjudul Alasan Kenapa NIK Jadi NPWP dan Cara Validasinya, menyatakan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP memerlukan pengintegrasian basis data dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dewan Juri berdasarkan hasil riset peneliti Cyber Dark Tracer pada tahun 2022 yang dilansir dari situs kemenko.co.id menunjukkan bahwasanya terdapat 3 situs pemerintah Indonesia yang mengalami kebocoran data. Namun, apakah kebocoran data ini akan menjadi faktor penghalang untuk menciptakan progresivitas dalam sistem perpajakan? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Hadirnya pengintegrasian ini akan meningkatkan rasio pajak Indonesia yang masih rendah serta untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar 1,9 triliun yang mana hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Oleh karena itu, perlu adanya pencantuman nomor identitas tunggal dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan sebagai bentuk implementasi menuju single identity number yang kemudian akan dibarengi dengan digitalisasi perpajakan. Hal ini pun sejalan dengan asas kesederhanaan, di mana pemungutan pajak haruslah mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat, mengingat saat ini begitu banyaknya kartu identitas yang harus dimiliki oleh tiap-tiap individu, mulai dari KTP, NPWP, SIM, dan masih banyak lagi kartu identitas lainnya. Oleh karena itu, kami menghadirkan mekanisme yang amat solutif yang mampu menjawab kekhawatiran dari tim kontra, yakni yang pertama, penerapan Integrated Identity Management Blockchain System, kemudian yang kedua, penguatan regulasi dengan membuat undang-undang pengadaptasian blockchain serta surat keputusan bersama kementerian terkait dalam pelaksanaan integrasi NIK dan NPWP, dan yang ketiga pelatihan teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Profesor Yas Rashid menekankan pentingnya kebijakan yang efisien dan efektif untuk menghindari birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah maju menuju single identity number yang harus diiringi dengan penguatan keamanan data pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pengintegrasian NIK menjadi NPWP merupakan langkah progresif dalam memitigasi praktik penghindaran pajak yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak. Data dari Direktorat Jenderal Pajak Suryo Otomo
dalam tax gathering tahun 2022 menunjukkan hanya 22,5% masyarakat yang terdaftar NPWP. Artinya hanya 45 juta dari 200 juta penduduk Indonesia yang taat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang besar yang dapat digali melalui integrasi NIK dan NPWP. Hal ini semakin mengkhawatirkan dengan lemahnya sistem keamanan data yang dimiliki dan tingginya kejahatan cyber. Maka dari itu, diperlukan reformasi perpajakan dalam mewujudkan tatanan yang harmonis melalui pengintegrasian NIK dan NPWP yang kemudian akan mendorong peningkatan sistem keamanan data pribadi. Dan sudah selayaknya negara memberikan perlindungan keamanan terhadap data pribadi masyarakat yang merupakan hak fundamen dalam rangka menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Dewan Juri yang terhormat, pijakan yuridis saat ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa nomor pokok wajib pajak orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan. Ketentuan ini menunjukkan langkah progresif pemerintah dalam menerapkan konsep single identity number. Hal ini pun selaras dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, yakni untuk mendukung kebijakan satu data di Indonesia. Kebijakan ini tentunya amat baik untuk keefisiensian administrasi menuju single identity number. Menurut Erman Zuri, dalam tulisannya Perpajakan atas Penghasilan dan Transaksi Khusus tahun 2003, salah satu pilar dasar terselenggaranya administrasi yang baik, yakni terciptanya kesederhanaan dan efisiensi, sehingga akan efektif dalam mempermudah pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak maupun aparat pelaksana. Hal ini tentunya juga mengacu dengan prinsip good governance dalam administrasi pemerintahan. Pun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa salah satu pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara, sehingga melalui pengintegrasian NPWP dan NIK akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencatat transaksi agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak. Adapun solusi yang kami gagas untuk mengoptimalkan pengintegrasian NIK menjadi NPWP, yakni 1. Penerapan Integrated Identity Management Blockchain System menggunakan blockchain dengan model privat, blockchain yang aman, scalable, dan cepat, di mana Kemendagri akan bertindak sebagai administrator data pribadi yang dapat diakses oleh otoritas jasa keuangan hanya untuk data keuangan, dan kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua, penguatan regulasi dengan membentuk undang-undang terkait penggunaan blockchain dan membuat surat keputusan bersama antara Kemendagri, Kominfo, dan Badan Cyber dan Sandi Negara serta Kementerian Keuangan untuk melaksanakan integrasi NIK dan NPWP. Yang ketiga, pelatihan dan sosialisasi dengan melaksanakan pelatihan untuk mencetak talenta digital guna memperkuat keamanan data dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Dengan solusi yang tepat, resiko yang ada dapat terselesaikan dan manfaatnya dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Sekian dari kami, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Nasucah dalam bukunya yang berjudul Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik yang dipublikasikan pada tahun 2004 menyebutkan reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi yang lebih efisien dan cepat, sehingga pengintegrasian NIK dan NPWP merupakan langkah tepat dalam menyempurnakan administrasi perpajakan dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, untuk yang kesekian kalinya kami mendukung penuh pada mosi perdebatan ini. Dewan Juri berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak pada tahun 2017 berjumlah 39,1 juta hingga meningkat menjadi 66,3 juta di tahun 2023. Setelah melihat jumlah wajib pajak yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga meningkat pula jumlah data yang harus dilindungi, Dewan Juri pengintegrasian
pengintegrasian NIK dan NPWP adalah langkah progresif dari Indonesia menerapkan sistem Single Identity Number atau lazim disebut SIN yang telah diterapkan oleh beberapa negara maju dan berkembang. Indonesia harus menerapkan SIN karena beberapa alasan yang sangat relevan. Pertama, SIN akan memudahkan pendataan penduduk dengan mengintegrasikan berbagai dokumen identitas. Kedua, dengan adanya SIN, data kependudukan yang lebih akurat dan lengkap dapat dijadikan untuk perencanaan pembangunan nasional. Dewan Juri yang terhormat, mari kita tingkatkan setingkat lebih tinggi perdebatan kali ini dengan berkaca pada negara Estonia yang merupakan negara yang berhasil dalam sistem administrasinya. Hal ini karena skema yang diadopsi adalah private blockchain. Sistem blockchain yang digunakan oleh pemerintah Estonia adalah Keyless Signature Infrastructure Blockchain atau KSI Blockchain. Melalui KSI Blockchain ini, data-data vital pemerintah seperti sektor kesehatan, properti, bisnis, dan pengadilan digital terproteksi secara maksimal dan meningkatkan kepercayaan publik Estonia. Dengan sistem terintegrasi dan diperkokoh oleh blockchain ini, Estonia menjadi negara yang memiliki sistem kartu identitas nasional yang paling maju di dunia. Dewan Juri berangkat dari keberhasilan yang diciptakan oleh negara Estonia, maka tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan di negara Indonesia dengan menghadirkan beberapa mekanisme yang berfokus pada beberapa hal, yakni pengaturan, instansi, dan masyarakat. Untuk mencegah kebobolan data, kami menawarkan penerapan Integrated Identity Management Blockchain System untuk mengelola dan mengamankan data pribadi seseorang sehingga pengintegrasian dapat dijamin keamanannya karena data akan dibagi menjadi beberapa blok sesuai dengan instansi yang berkepentingan. Mekanisme yang kami hadirkan akan kami korelasikan dengan teori Lawrence M. Friedman yakni legal system. Pertama, legal substance akan terpenuhi ketika adanya penguatan regulasi blockchain dengan membuat undang-undang pengadaptasian blockchain di Indonesia dan memaksimalkan sanksi terhadap masyarakat yang tidak memadankan NIK dan NPWP. Kedua, legal structure akan terpenuhi ketika menguatkan peran instansi atau kementerian terkait dalam pengintegrasian NIK dan NPWP melalui surat keputusan bersama antara Kemendagri, Kominfo, Kemenko, dan BSSN dalam rangka meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi. Pengimplementasian legal structure akan dilakukan dengan pertama, melakukan sosialisasi bertingkat yang dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Kedua, melakukan pengamanan data agar tidak tersebar melalui pengoptimalan non-disclosure agreement dan penerapan integrated identity management blockchain system. Ketiga, legal culture akan terpenuhi ketika pengaturan mengenai blockchain dan sosialisasi berhasil dilaksanakan sehingga output dari hal ini yakni kesadaran dan pengetahuan terhadap pengintegrasian dan pengoperasionalan NIK dan NPWP. Sehingga berangkat dari argumentasi dan mekanisme yang telah kami sampaikan, maka kami yakin dapat memenangkan perdebatan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Lex respisit, non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Sehingga kebijakan pengintegrasian NIK menjadi NPWP merupakan langkah maju dalam penyempurnaan administrasi perpajakan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, untuk kesekian kalinya kami dari tim Pro menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni perlindungan data pribadi dengan pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang telah kami konstruksikan sedari awal, bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP yang akan diiringi dengan penguatan sistem keamanan data pribadi merupakan bentuk pengejauhan tahan atas perlindungan hak-hak dasar manusia yang telah dijamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta sebagai bentuk progresivitas dalam sistem perpajakan demi mewujudkan tatanan yang harmonis. Pengintegrasian NIK dan NPWP juga sebagai langkah mendukung penerapan Single Identity Number yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap optimalisasi penerimaan negara. Sebagaimana mekanisme yang telah kami gagas untuk menjawab resiko dan tantangan yang terjadi, maka diperlukan yang pertama, penguatan regulasi dengan membuat undang-undang pengadaptasian blockchain serta surat keputusan bersama kementerian terkait dalam pelaksanaan integrasi NIK dan NPWP. Kemudian yang kedua, pelatihan teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat yang sehingga berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, maka kami tetap berdiri tegak untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini dan kami mengajak
Dewan Juri untuk bersama-sama berlayar seperahu bersama kami untuk menyetujui pengintegrasian NIK dan NPWP. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.